Salam semua, selamat beribadah keluarga besar SPM Penuai. Salam sehat, Tuhan Yesus memberkati. Sungguh besar kasih setia Tuhan buat kita, ya. Oleh karena itu hari ini kita berkumpul, kita mau memuji, memuliakan nama Tuhan sebagai tanda syukur kita buat kesetiaan Tuhan atas hidup kita semua. Mari kita sama-sama berdoa mengawali ibadah kita pagi hari ini. Bapa di sorga, kami mengucap syukur buat kasih setia Tuhan yang tidak pernah habis di dalam hidup kami. Engkau Allah yang setia. Ajar kami untuk setia mengasihi Tuhan, karena Engkau lebih dahulu mengasihi kami. Terima kasih Tuhan. Kami akan mulai ibadah kami pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari sama-sama naikkan satu pujian, sungguh besar setia. Bapa di surga, kami datang kepada Engkau saat ini di pagi hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan sudah mengerjakan
apa yang Tuhan sudah lakukan dalam kehidupan kami. Ya, saat ini kebaikan Tuhan tetap kami nikmati, dapat kami alami, bahkan cinta kasih Tuhan yang tidak pernah habis-habisnya. Kami ada sebagaimana kami ada semua karena kebaikan Tuhan. Terpujilah namamu Bapa yang baik, terima kasih. Kami akan menerima berkat firman Tuhan oleh Roh Kudus. Kuasai hati dan pikiran kami, sehingga berkat firman Tuhan nyata dalam setiap kehidupan kami. Kami sambut firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom. Selamat pagi. Salam sejahtera di dalam berkat kasih Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur saat ini berkat Tuhan dinyatakan dalam kehidupan kita. Berkat apakah itu? Berkat kesehatan, berkat kekuatan, anugerah Tuhan terus diberikan kepada kita karena kita mengasihi Tuhan. Amin. Apa rasa kalian semuanya sehat bukan? Kalian semua baik-baik bukan di rumah? Oke, meresponi kebaikan Tuhan, mari kita akan menerima kembali firman Tuhan saat ini atau pagi hari ini berjudul kesetiaan. Kembali lagi, minggu lalu berbicara tentang kesetiaan, mempergunakan apa yang Tuhan beri dalam kehidupan kita, baik itu karunia, baik itu talenta. Karena di saat kita setia melakukan apa yang Tuhan beri dalam kehidupan kita, maka Tuhan akan memberikan tanggung jawab yang lebih lagi. Ya, saat ini kesetiaan berbicara tentang bagaimana kita harus setia kepada orang lain. Bagaimana juga kita harus dapat melakukan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita, sehingga kehidupan kita semakin hari semakin berkenan di hadapan Tuhan. Jadi, bukan hanya berlaku setia kepada teman-teman kita, orang tua kita, yang terutama yang paling khusus, kita juga harus berlaku setia kepada Tuhan. Ya, kita akan baca ayat ini yang akan kita ambil di dalam Amsal pasal yang ke-19. Amsal 19 ayat yang kedua. Apa yang akan dinyatakan firman Tuhan pagi hari ini dan apa yang harus kita lakukan firman Tuhan saat ini. Amsal 19 ayat 22. Apakah kalian sudah menemukan ayat itu? Mari kita sama-sama membaca. 19 ayat 22. Sifat yang diinginkan pada seseorang ialah kesetiaannya. Kita baca hanya bagian A saja. Sekali lagi. Sifat yang diinginkan pada seseorang ialah kesetiaan. Yang paling diinginkan, seseorang menginginkan temannya atau kerabatnya atau siapapun dari orang lain itu adalah kesetiaannya. Setia. Rupanya kesetiaan ini begitu penting dalam kehidupan kita. Ya, mau dalam arti kesetiaan ini berarti mau menunggu atau mau melakukan kesabaran, ya, walaupun banyak hal yang dihadapi, akan dia terima, ya, tapi dia terus harus dapat melewati hal itu. Supaya apa? Supaya teruji kesetiaan itu, ya. Walaupun banyak hal, banyak ujian, banyak proses dalam kita menanti apa yang akan kita peroleh. Pasti seseorang akan melihat, oh ternyata dia itu setia. Setia sampai kapan? Ya, setia sampai waktu yang sudah ditentukan. Ya, setia kehidupan kita.
Tuhan melihat apakah kita benar-benar setia dapat melakukan apa yang Tuhan beri dalam kehidupan kita. Sampai kapan Tuhan berikan itu dalam kehidupan kita? Sampai kapan kita harus berlaku setia kepada Tuhan? Sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Dia mendapatkan kita setia. Ya, walaupun sekarang ini orang melihat atau orang mungkin menginginkan atau bertanya-tanya dalam dirinya sendiri, kapan ya Tuhan Yesus akan datang ke dunia ini? Banyak orang yang menunggu-nunggu Tuhan Yesus akan datang ke dunia ini. Tapi kalau orang itu berlaku setia, Tuhan pasti senang. Kita nggak usah tunggu sampai kapan Tuhan Yesus akan datang ke dunia ini. Yang penting kita mau berlaku setia. Setia apa? Setia beribadah, setia memuji Tuhan, setia berdoa kepada Tuhan. Mau kapan Tuhan Yesus datang, kita tetap setia. Begitu juga dengan orang lain. Ketika orang lain mendapatkan kita berlaku setia, mereka sangat senang. Ya, mereka senang karena apa? Karena apa yang kita lakukan, kita menunggu hal yang terbaik. Kita menunggu satu momen yang indah, ya. Mereka tahu bahwa ternyata orang ini begitu setia. Ya. Ini adalah sifat yang diinginkan dari seseorang, kesetiaan. Ya. Karena apa? Karena orang yang setia, apalagi dalam kehidupan sekarang ini, ya, sangat sedikit kita melihat orang yang setia. Ya. Kriteria orang yang setia itu seperti apa sih? Kriteria orang yang setia itu adalah dia rela berkorban, dia rela menunggu segala sesuatu. Ya, berkorban ini berbicara tentang berkorban waktu, berkorban tenaga, ya, sampai kapan? Sampai waktu yang sudah ditentukan. Ini ada unsur setianya, ini ada sifat setianya. Haleluya, haleluya. Oke, sekarang kita lihat pengalaman daripada kedua tokoh Alkitab. Siapa yang memiliki kesetiaan di antara kedua orang ini? Ialah Daud dan Yonatan. Setia seperti apa? Ya, Daud menginginkan, ya, Yonatan itu benar-benar setia. Bahkan Yonatan juga menginginkan Daud itu setia kepadanya, karena mereka adalah sahabat yang sejati dalam kehidupan. Walaupun ayah daripada Yonatan yang namanya Saul ini akan mengancam Daud, tetapi apa kesetiaan yang dibuat oleh Yonatan? Yonatan datang kepada bapaknya. Dia berkata bahwa Daud itu adalah orang baik. Daud itu adalah orang yang benar-benar jujur. Daud itu adalah orang yang benar-benar tidak melakukan kesalahan. Dia berkata kepada ayahnya, dia lakukan itu karena mereka bersahabat luar biasa. Mereka tidak mau kehilangan persahabatan itu. Ya. Tapi apa yang dilakukan oleh Saul? Saul terus membenci Daud. Ya. Tetapi kalau kita melihat di sini Yonatan dan Daud ini suatu sahabat yang benar-benar menunjukkan kesetiaan mereka. Ini yang dikatakan sifat yang diinginkan oleh seseorang adalah kesetiaan. Banyak orang yang mengaku dirinya baik, tetapi siapakah yang menemukan orang yang setia? Ada ayatnya. Mari kita lihat ayat itu di dalam Amsal 20 ayat 6. Amsal 20 ayat 6. Firman Tuhan berkata, banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia, siapakah yang mendapatkannya? Banyak orang yang mengaku, aku sudah melakukan kebaikan.
Aku sudah membantu ini, aku sudah melakukan ini. Kalau disuruh oleh orang tua, aku pasti akan lakukan itu. Ya, kalau disuruh oleh guru untuk mengerjakan tugas, aku pasti akan lakukan itu. Banyak orang yang bilang seperti itu. Aku sudah memberikan banyak eh, tenagaku. Bahkan aku sudah memberikan sebagian daripada hartaku kepada orang-orang yang memerlukan aku. Tetapi siapakah yang dapat menemukan orang yang setia? Kita tidak tahu. Mungkin dalam kebaikan seseorang itu ada maksud-maksud tertentu, ada motivasi-motivasi yang lain. Kepingin ia dikatakan bahwa lo aku itu lo orang baik lo. Siapa sih yang sama seperti aku? Aku baik banget. Banyak mungkin yang seperti itu. Sifat sombongnya keluar seperti itu. Ya karena apa? Karena mau dilihat orang bahwa dia itu baik. Tetapi firman Tuhan berkata, siapakah yang dapat menemukan orang yang setia? Siapa yang dapat menemukan orang yang setia? Ya, kita mau berusaha hidup kita untuk setia kepada siapapun ya. Ya, contoh binatang aja yang namanya anjing ya, hewan peliharaan ya. Ada mungkin di sini yang memelihara anjing ya. Coba lihat ya kesetiaannya. Kemana tuannya pergi, dia ikut, bahkan dia jilat-jilat mulai dari kaki, dari sepatu ya. Ya, dia jilat, dia setia, dia tungguin tuannya. Bahkan ketika tuannya pergi, dia tunggu sampai tuannya datang ya. Dia tunggu kalau ada maling, dia atau ada orang asing, dia pasti akan gonggong. Tapi ketika tuannya datang, dia senang, ekornya goyang-goyang. Seperti itu, seperti anjing yang setia ya. Mungkin kita sudah pernah lihat suatu film ya, ketika tuannya atau yang punya anjing ini meninggal. Dia cari-cari, bahkan dia tunggu di mana ketika waktu tuannya bersama dengan anjing itu bersama-sama ya. Dia duduk atau dia terus menunggu tempat itu yang pernah anjing itu alami kebersamaan dengan Tuhannya. Haleluya. Kita pun harus memiliki kesetiaan yang luar biasa. Ya. Bukan harus kita harus menjadi sifat kita harus sama seperti anjing. Bukan seperti itu, tapi kesetiaannya. Yang Tuhan mau kesetiaan, bukan hanya Tuhan saja, orang lain juga senang ketika kita memiliki sifat kesetiaan. Haleluya, haleluya. Jadi banyak hal yang harus kita lakukan untuk kita memperoleh kesetiaan itu. Kesetiaan itu perlu kesabaran. Kesetiaan itu mendatangkan ujian. Supaya apa? Supaya kita lebih bijak lagi. Ya, setia dalam hal yang kecil, setia ya waktu kita untuk mempergunakan waktu, mempergunakan apapun yang kita kerjakan. Banyak hal yang harus kita lakukan dengan kesetiaan. Haleluya, biarlah kesetiaan itu menjadi bagian dalam hidup kita semua. Dalam kehidupan anak-anak. Setia menunggu. Setia melakukan tugas-tugas. Guru senang melihat anak-anak yang setia, rajin melakukan tugas-tugasnya. Apalagi Tuhan kita. Ketika dia melihat anak-anaknya setia berdoa, setia memuji Tuhan, setia mengikuti ibadah. Tuhan senang. Tentu ya, kalau orang yang setia, ya orang lain aja atau seorang ayah melihat anaknya itu setia melakukan tugas-tugasnya, apa saja yang anaknya itu akan minta, pasti orang tuanya akan berikan. Ya,
Apalagi Tuhan, ketika Tuhan melihat anaknya setia, pasti Tuhan akan memberkati kehidupan kita semua. Amin. Berlakulah setia. Minta buah roh kesetiaan daripada Tuhan, sehingga kita bisa hidup bijaksana dimanapun kita berada. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan sudah menyatakan firman Tuhan dalam kehidupan kami. Sifat kesetiaan itu sungguh kami ingin memperoleh, ya Tuhan, buah roh kesetiaan dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh bisa hidup bijaksana dalam segala hal. Meteraikan firman Tuhan dalam hati kami, sehingga firman Tuhan itu tertanam, bertumbuh, dan berbuah-buah untuk segala hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kau memberkati anak-anak-Mu saat ini. Sebentar mereka akan menerima pelajaran demi pelajaran, beri hikmat, beri kepandaian, kecerdasan, bahkan kepintaran dari surga. Bahkan Engkau akan memberkati mereka dengan kekuatan kesehatan senantiasa. Berkati orang tua mereka, berkati keluarga mereka ya Tuhan. Usaha, pekerjaan, pelayanan mereka, Tuhan berkati dan Tuhan buat berhasil. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.